Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibtu Gede Yahya, NIM 20002009. Saya kelas BA 202, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ikom Bali. Jadi, di kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan ya. Maaf. Saya akan mempraktekkan untuk pembuatan aplikasi berbasis Android yang akan menghubungkan dua halaman. Jadi, saya menggunakan software Android Studio dan saya menggunakan untuk mirroring dari aplikasinya ini atau menampilkan layar handphone seperti ini menggunakan aplikasi ini ya, Visor. Seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi, aplikasinya akan seperti ini tampilan untuk pendaftarannya. Dan coba kita mendaftar ya. Ini saya ketik menggunakan keyboard. Saya ketik namanya Yahya. Dan perhatikan ini keyboardnya teks. Dan di alamat misalkan Lengkung. Dia juga masih teks keyboardnya. Ketika diklik umur maka akan berubah keyboardnya. Umurnya itu 20 tahun dan tinggi badan. Nah, di tinggi badan dan berat badan itu saya mengaktifkan koma dan titiknya ini biar bisa digunakan. Biasanya tinggi badan ada komanya, berat badan ada komanya juga. Terkadang seperti itu. Kita coba klik ya, klik saja di sini 167,7. Setelah itu di berat badan misalkan 68,5. Seperti itu. Nah, jadi ketika kondisi seperti ini, kan datanya sudah terisi. Ketika diklik send, maka akan dikirimkan ke halaman lain. Tapi sebelum itu kita coba clear dulu ya. Ini untuk menghapus data, semua datanya coba kita clear. Nah, hilang datanya. Tadi sudah kita inputkan. Ini button ini cuma bertugas seperti itu saja untuk meng-clear dari isian teksnya. Coba ulang. Nah, sudah. Jadi, saya akan coba klik ya. Coba klik send, maka datanya akan terkirim. Perhatikan. Send. Nah, sudah muncul di detail pendaftaran. Yahya Kelungkung, umur 20 tahun, 68,5 berat badannya, dan tinggi badannya itu 167,7. Nah, seperti ini. Seperti itu saja. Nah, setelah itu hanya seperti itu saja untuk aplikasinya. Mari kita coba bahas codingannya seperti apa dan langkah pembuatannya bisa dibuat. Oke, saya close, saya clear dulu. Sebenarnya saya sudah membuat codingannya. Di sini membuat project baru sama seperti halnya membuat project baru ya. Seperti ini saya contohkan empty new project dan pilih di activity biar bisa mengcustom ya. Sebenarnya semuanya bisa tapi saya menggunakan empty activity dan next dan ketikkan nama yang diinginkan. Misalkan lalu klik finish, maka akan muncul tampilan awal yang masih sederhana seperti itu. Nah, saya tidak akan memfinishnya. Awalnya itu pasti ya, itu pasti.
awalnya itu pasti akan muncul seperti ini. Biasanya hanya ada main activity, ini tidak ada ya, ini tidak ada main activity dan main activity Java-nya, XML dan Java-nya saja. Oke, setelah itu jadi seperti ini, ada dua halaman. Dua halaman itu akan dikirimkan datanya. Ya, ini halaman pertama nih, activity main. Ini akan dikirimkan datanya ke halaman detail pendaftaran ini. Akan dikirimkan ke sini untuk ditampilkan. Jadi di activity mainnya, di sini logikanya itu kita mempunyai dua halaman. Ya, kita mempunyai dua halaman dan masing-masing halaman itu punya logikanya sendiri atau punya fungsi-fungsi yang akan berjalan sendiri. Jadi ini activity main dijalankan oleh main activity ini. Activity detail pendaftaran akan dijalankan oleh detail pendaftaran. Nah, tapi sebelum itu pasti teman-teman cuma ada ini aja ya, activity main XML dan main activity Java, dan itu masih kosongan, masih belum ada komponennya. Nah, untuk membuat seperti ini, oke, coba saya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat itu, saya biasanya langsung pergi ke Fresh. Ini ya, saya tutup mungkin biar tidak buka app. Ini di mode Android, app di Rest, di layout. Nah, di sini, klik di sini, klik kanan, New, Activity, Basic, empty activity maksudnya. Ini, gunakan yang ini. Maka ketika diklik, isi namanya apa, misalkan halaman 3 boleh, halaman 2, halaman selanjutnya, halaman pendaftaran boleh. Jika sudah, klik finish. Maka secara otomatis di sini pasti akan muncul sesuai nama activity yang tadi dibuat ya. Di sini juga akan muncul. Tunggu saja proses, biasanya ada Gradle ya di sebelah sini, di pojok kanan ini, pojok kanan bawah. Nah, jadi setelah itu wajib teman-teman harus mendesain. Saya sudah mendesainnya seperti ini. Saya menggunakan linear layout biar untuk mempermudah. Ini menurut saya lebih mudah. Dan saya membuat codingannya seperti ini. Ini wadah yang paling luar itu ini ya. Ini kita anggapannya wadah yang paling luar. Wadah yang paling luar itu punya padding 20. Maksudnya menjorok 20, ini kan ada jarak. Dan juga orientationnya atau arahnya itu vertikal dari atas ke bawah. Makanya vertikal kan. Komponen yang di dalamnya. Lihat, ini komponen luarnya, di dalamnya lagi ada komponen linear layout. Itu tidak masalah. Di linear layoutnya ini juga vertikal. Horizontal boleh, tidak masalah. Seperti itu. Jadi ini bakal dipaksa ya. Ada perintah bahwa ini harus vertikal, jadinya atas ke bawah. Seperti itu. Setelah itu, codingannya kan ada nama nih. Coba. Nah, sudah disorot nama. Namanya ini itu di edit teksnya ya. Kita fokus ke sini. Ini hanya menampilkan teks nama saja. Ini kalau diisi ID juga boleh, kalau tidak juga tidak masalah. Ini nama. Untuk menampilkan ini saja. Teks nama ini. Kalau diubah jadi nama saya misalnya. Ya. Nah, berubah. Apapun yang diketikkan pasti diketikkan di sini. Ini stylenya, text size-nya, text stylenya itu bold, biar tebal ya, biar membedakan. Seperti itu. Di edit teksnya kita harus fokuskan. Ada ID di nama. ID ini berguna untuk nanti apa yang diketikkan di sini disorot ya, nih disorot nih. Mohon maaf ada typo sedikit. Nah, ketika ini diisikan sesuatu, maka akan ditangkap. Ini sebagai penandanya.
ditangkap nanti di sini. Kita akan buat logikanya di sini. Setelah itu kita lanjutkan. Untuk komponen ini sudah selesai. Masukkan innya ini untuk mengisi ininya, supaya mempermudah user bahwa oh ini disuruh memasukkan apa. Jadi untuk ini margin juga style biasa dan juga itu saja. Jadi setelah itu linear layout-nya ini bisa kita kopikan. Ini bisa kita copy untuk dipakai yang di bawah. Ini semua ada pasangannya ya. Ada text view-nya, itu lihat alamatnya. Di text-nya juga ada. Nah, itu ada. Ini wadahnya. Nah, ini wadahnya, linear layout nih. Langsung di blok keduanya. Disorot keduanya. Seperti ini. Di sini juga sama. Di XT alamat untuk ID-nya. Ini kan yang di atasnya ini namanya. Sekarang di bawahnya itu alamatnya. Di txt untuk umur, ini umur ya, untuk umur. Nah, disorotkan umurnya. Ya. Nah, disorot. Itu ada hal yang perlu diperbaiki, yaitu tipenya. Tadi itu tipenya teks. Pasti ada yang bertanya-tanya, kok di sini nggak ada tipenya teks? Karena defaultnya memang teks. Saya tidak isikan input itu. Tapi kalau untuk mengcustomnya atau merubahnya inputnya, gunakan tipe number. Ini aja, tunjukkan. Nah ini umur, untuk umur ya, untuk umur tipenya number. Makanya ketika kita coba kita stop, coba kita jalankan lagi. Kita tunggu. Jadi kan tipenya number ya, ini ya number. Ini di umur ya, di umur nih, masukkan umur. Kita lihat nih masukkan umur. Ketika diklik, nah keyboardnya pasti umur di angka ya, umur angka maksudnya. Nah cuman umur kan tidak ada komanya ya, walaupun ini ada komanya tapi ini tidak bisa digunakan. Ini misal saya coba klik, tentu saja tidak bisa. Lain ceritanya dengan tinggi badan. Nanti kita lihat nih tinggi badannya seperti ini, ada komanya. Nah seperti itu. Boleh. Sekarang coba kita lihat codingannya. Ini untuk di tinggi badan kan ada komanya. Inputnya kita rubah menjadi tipe number dan digitnya seperti itu. Itu sedikit yang saya rubah. Itu umur ya, itu umur, terus di tinggi badannya ini kita hanya menambahkan ini saja. Itu di copy saja, lalu dirubah. Di berat badan juga ada koma biasanya, kita tambahkan juga. Ini semuanya punya pasangannya ya. Coba kita sorot di sini di berat badan ya. Pasti ada pasangannya text view dan edit text. Seperti ini. Nah, di button. Nah, sekarang baru kelihatan fungsi dari orientasi yang tadi ya. Di sini kan vertikal atas ke bawah, dipaksa atas ke bawah. Di sini juga vertikal. Nah, ingat komponen atau paling luar ini ya, layout yang paling luar ini itu memerintahkan tolong dong dari atas ke bawah vertikalkan. Tapi layout yang wadahnya yang ini, yang kecil-kecil ini ya, yang kita copy-copykan tadi itu memerintahkan untuk horizontal. Makanya ini berjejer seperti ini kan. Gitu. Bisa menambahkan button. Kalau menambahkan lagi, misal pengen ditambahkan lagi ya, mungkin error karena ID-nya sama, dan kita tambahkannya. Nah itu pasti ke samping kan, seperti itu maksud saya. Kita hapus. Oke, nah ini sudah selesai. Nanti ID-nya ini bakal ditangkap di sini. Seperti itu. Oke, lanjut ke desain yang kedua. Detail pendaftaran. Ini lebih sederhana.
Tapi tetap ada pasangannya juga. Nah, ini linear layout, lihat orientasinya vertikal. Dipaksa juga dari atas ke bawah. Tapi di linear layout yang kecil-kecil, nih ya, di sini, nih, ini, nah, itu horizontal. Dipaksa ke samping. Seperti itu. Jadi semuanya ke samping. Makanya ini ke samping kan. Ini kita lihat di text view-nya. Sini, di text view-nya ini, ya sini. Nah, sesuai ketentuan soal, menggunakan text view. Jadi saya menggunakan text view. Seperti itu. Ingat ID-nya. Ini yang berisi ID berarti itu bakal dirubah nanti nilainya. Ini misalkan nama Yahya, seperti tadi kan. Nama Yahya, ini namanya ini jadi Yahya nanti. Nama yang hurufnya kecil nih. Alamat yang hurufnya kecil jadi Yahya. Dan seterusnya. Terus ada yang bertanya, ini kok ada tahun? Ya, tambahkan saja di sampingnya. Ini kan, ini kita sorot. Nah, tahun kan, ini kan tahun. Tambahkan saja. Di bawahnya pasti dia bakal di samping. Kenapa gitu? Karena horizontal. Seperti itu. Terus juga yang di bawahnya juga sama. Dan kita lanjutkan ke activity. Nah, activity-nya ini tadi ada komponen. Ada berapa jenis nih? Ada text view, ada edit text. Jadi kita tangkap semuanya di sini. Ini variabelnya bebas, terserah. Mau sama juga boleh, mau tidak sama juga tidak. Saya suka menyamakan variabelnya. Edit text ya. Ada txt nama. Saya lihat di sini pasti ada txt nama. Let's check. Ada kan? Txt nama. Itu edit textnya. Nah, ini yang akan kita gunakan. Nanti akan ditangkap. Dan seterusnya, sesuaikan. Setelah itu, saya akan menangkap variabelnya. Ini baru kosong ya. Mereka kalau ditanya misalkan mereka, apakah kalian tahu elemen apa yang ditarget? Mereka tidak akan tahu yang mana karena belum ditangkap. Maka menangkapnya itu di ini, void on create. Maka akan ditangkap di sana. Jadi btn send ini ya, btn send ini jangan dihiraukan terlebih dahulu. Coba kita tangkap tombolnya saja. Kita fokus yang ini saja. btn send variabel ini ya. Terus kalau bisa dibilang gini, carikan saya ID di activity main XML ini ya, anggap aja seperti itu, yang namanya btn send. Seperti itu. Dicarikanlah dan diisilah nanti apa aja untuk istilahnya wewenang dari btn send ini diberikan kepada btn variabel yang ini. Ya, variabel yang ini maksudnya. Karena ini namanya sama. Ingat ini namanya sama. Biar mudah untuk mengingatnya. Seperti itu. Sama seperti itu. Ini juga menangkap variabel ID. Setelah itu baru kita buat metode. Metodenya ini sama. Metodenya ini kan kita buat baru ya, metode bersihkan. Metode bersihkan ini kita akan set atau kita koneksikan dengan button yang ini. Caranya gimana? Seperti ini caranya. Kita buat metode ini dulu. Ini metode. Awalnya itu pasti kosongan seperti ini. Kita buat metode seperti ini. Nah, oke. Kita buat metode seperti itu. Setelah itu, kita akan hubungkan. Hubungannya gimana? Ini ya, kita klik ke desain. Coba kita searching di sini, on click. On klik. Nah, kok tidak ada? Sebentar. Kita on klik. Kita pencet ini. Pencet tombol yang akan dihubungkan. Send. Ini tombol send akan dihubungkan. Kita kan sudah buat tombol send tadi ya. Metode send dan metode ini. Pasti di sini bakal muncul hal seperti itu. Lihat, dua metode, bersihkan dan send. Sama kan? Nah, itu.
Jadi send untuk metode send dan clear untuk metode bersihkan, atau clear juga tidak masalah. Ini. Nah, setelah itu sudah terhubung. Jadi saya membuat metode seperti ini dan membuat view ini akan menangkap istilahnya untuk menjalankan dari fungsi tombol tadi. Bersihkan itu fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan ini ya, teks yang kita coba saya random saja. Misal saya klik clear, ini saya klik, tak, hilang. Nah, itulah di set kosong. Di xt nama ini kan, yang nama ID-nya seperti itu. Di xt alamat ini, di xt umur ini, dan seterusnya. Kalau dipencet clear, nah maka akan dikosongkan. Seperti itu. Ini coba kita trial lagi. Set. Nah, hilang. Seperti itu. Begitu juga send. Kalau send ini kan menangkap button kirim itu akan diarahkan ke halaman ini. Nah, oke, kita coba lagi. Kita coba ya. Ya, terus alamatnya misalkan, terus umurnya 20 ya, 20 maksudnya. Terus ini itu adalah misalkan 167,7. Terus ini berat badannya misalkan 20 aja ya. Jadi sip. Ketika diklik send, maka akan mengarah ke halaman lain. Kita klik ya. Nah, ini datanya yang dikirim barusan. Menggunakan logika ini, menggunakan semuanya ini. Ini perintah-perintahnya ini. Bagaimana caranya? Jadi saya akan jelaskan. Intent. Nah, intent itu digunakan untuk mengirimkan data. Tidak hanya itu ya, luas sekali. Yang saya tahu itu untuk mengirimkan data, untuk menampilkan halaman lainnya, sembari mengirimkan data. Seperti itu. Ini dia akan istilahnya ini bisa dibilang list dari sini, maka akan ditarget ke halaman selanjutnya. Kita lihat halaman selanjutnya itu namanya apa? Detail pendaftaran. Ini kan. Kita lihat di sini, this atau di halaman ini ke halaman detail pendaftaran. Ini sudah kita pegang. Nah itu kan kita rencananya mau mengirimkan data. Jadi data-datanya itu kan sudah ditangkap, ID-nya di atas ya tadi ya, sudah ditangkap. Jadi kita akan mengirimkannya. Mengirimkannya bagaimana? Kita ambil get teksnya. Setelah itu kita kirimkan teksnya itu. Seperti itu. Ya. Terus mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa ini umurnya string? Kenapa ini beratnya juga string? Tingginya string, kan itu angka, harusnya integer dong. Kalau dari saya tidak digunakan untuk perhitungan, maka akan saya gunakan string. Seperti itu. Ini sudah ditangkap nih. Sebenarnya yang terjadi itu seperti itu. Nah, kita bisa di back ya, bisa kayak. Nah, sebenarnya yang terjadi di halaman ini itu adalah pada saat ini diketikkan, ini di send, klik send, namanya ini akan menangkap nama Yahya. Alamatnya juga akan ditangkap. Disimpan di sini ya, namanya, alamatnya, umur, berat, tinggi. Setelah itu akan dimasukkan atau akan dibarengkan ya, sembari pindah ke halaman lain, sembari juga istilahnya mengirimkan data. Ini ekstra nama, ekstra alamat ini dari mana? Nah sekarang, oke, kita bahas yang ini dulu. Namanya ini kita taruh di parameter kedua. Ini bakal dimunculkan ya. Ini kita sebut dengan kodenya saja, key-nya saja, kuncinya ini. Nanti bakal dipanggil ini, kodenya ini aja untuk memanggil isi dari nama, isi dari alamat, isi dari umur, isi dari berat dan tinggi. Nah,
gunanya start activity itu untuk memunculkan halaman yang ditarget. Itu saja. Oke, sekarang kita bahas ekstranya. Ini kok dibilang kode ya? Ini. Di atas saya sudah deklarasikan. Nah, ini. Ini saya deklarasikan seperti ini. Untuk membuat nama-nama unik. Biar tidak, mungkin kalau programnya sudah semakin besar itu bakal terjadi mungkin kita bisa bilang error ya, atau warning, atau mungkin auto close ya. Kalau istilahnya ini ada yang identik, kalau program sudah besar, ini program yang kecil yang mungkin tidak ada masalah seperti itu. Ini kita lihat namanya ekstra nama, ekstra alamat. Ini final static, jadi tidak bisa dirubah. Key atau kode, ini anggap aja kode ya. Ini anggap aja kode. Ini nama, ekstra nama punya kodenya ini, ekstra alamat dan seterusnya. Akan ditaruh di sini. Oke, ketika ini diklik, coba kita klik send. Nah, ini kan berpindah ke halaman detail. Oke, kita pindahkan ke halaman. Di halaman detail itu tidak seperti di halaman tadi. Kita tangkap text view-nya saja. Loh, kok text view ya? Iya, karena di halaman detail pendaftaran ini cuma ada apa? Text view. Jadi kita tangkap itu tipe datanya. Nah, itu variabelnya juga bebas. Kita tangkap lagi variabel namanya, ID-nya maksud saya. Nah, itu kita buat deklarasi intent, get intent. Dari sini nih, sudah dikirimkan set intent. Di sini di arah baru masuk ke sini saja, ke halaman ini. Ya, baru masuk ke halaman ini. Itu akan berjalan ini. Diambil dulu variabel ID-nya ya. ID-nya yang di sini. Setelah itu akan dilanjutkan untuk mendapatkan apa sih data-data intent yang dikirimkan dari main activity di sini. Dari sini udah dikirim, choose langsung di sini. Apa sih yang didapatkan? Setelah di get kan, lihat nih variabelnya intent i-nya kecil ya. Disimpan lagi ke variabel nama, alamat. Ini variabel buatan ya, jangan dibingungkan, ini dibuat. Dan setelah itu, misal nih saya contohkan satu, nama intent, deklarasikan ini titik intent, carikan dong, atau ya bisa dibilang carikan dong get string extra, atau dapatkan dong get string extranya. Get string extranya dari mana? Dari main activity. Kan yang ngirim siapa? Main activity kan? Itu yang didapat. Dengan kata kunci apa? Nah, ini tanda kutip ya. Dengan kata kunci apa? Itu garis bawahi. Itu penting banget. Main activity titik ekstra nama. Dengan kata kunci apa? Kata kunci ekstra nama. Nah, jadi apa yang diketikkan tadi itu kan udah diambil, terus ditaruh ke ekstra nama, key-nya ekstra nama kan, dilempar ke sini, diambillah data-datanya itu. Yahya-nya ini diambil, maksudnya biar tidak bingung. Yahya-nya itu diambil, gitu. Seperti itu. Kalau kita coba deh, jelaskan di sini. Namanya gini, diambil dulu Yahya-nya, ya, sesuai ID-nya, di get dulu string Yahya-nya ini. Setelah di get string Yahya-nya ini, akan dikasih kode yang namanya itu ekstra nama. Oke. Setelah dikasih ekstra nama, maka ketika di send, diambil di sini dan disimpan ke nama. Diambil dengan ekstra nama, alamatnya dari main activity, disimpan ke nama. Setelah itu namanya itu di bawah nih. Nah, ini ya, variabel namanya itu akan di set teksnya ke sini atau diisi ke sebagai pengganti dari tulisan nama ini. Oke, sebagai tulisan diganti tulisan nama ini menjadi Yahya itu. X Yahya itu. Set teksnya. Maka namanya set text X gitu kan. Seperti itu. Itu logikanya. Jadi hasil akhirnya itu aplikasinya seperti ini.
Jadi misalkan ya, kita tambah misalkan nama lengkap mungkin. Oh iya, oke, udah. Saya rubah ya. Ini saya diamkan saja. Send. Nah, langsung muncul namanya Putu Gede Yahya, alamatnya Kelungkung, umur 20 tahun, berat badan 60,5 kg, 167,7 cm. Nah, jadi itu yang perlu kita pahami. Baik, untuk cara membuat dari aplikasi ini, aplikasi pendaftaran ya. Ya seperti itu saja. Bila mana ada yang kurang jelas, saya mohon maaf, serta mohon izin untuk Bapak Suardiko. Terima kasih atas penjelasannya di perkuliahan, dan juga mohon izin juga aplikasi saya sudah saya buat dan saya selesaikan. Izin diterima tugasnya, dan selamat pagi, selamat siang, sore, maupun malam bagi yang menyaksikan. Dan terima kasih.